ada undang-undang yang mengganggu, menghambat, bahkan menyulitkan buruh, kita evaluasi dan kita revisi. Yang pertama, sejauh yang saya alami ketika saya menjadi Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, waktu itu seluruh penentuan upah duduk bersama tripartit. Mohon maaf, Gus Imin sedang ada. Siap. Lanjut ya. Ya, pada prinsipnya adalah ketika kita menghadapi persoalan apapun, perbedaan pandang apapun, terutama yang paling pokok, upah minimum, baik itu provinsi maupun kabupaten, tidak ada jalan lain kecuali duduk bersama tripartit. Sepanjang saya jadi Menteri Tenaga Kerja dulu, sekeras apapun perbedaannya, sekuat apapun saling menekannya, tapi kalau duduk bersama dan tidak dipaksakan melalui sepihak atau dua pihak, insya Allah titik temunya ada dan seluruh aspirasi tertampung. Maunya pengusaha sekian, maunya buruh sekian dijembatani pemerintah. Tidak ada penetapan upah otomatis, itu tidak ada. Yang ada adalah kebersamaan dan dibicarakan secara bersama-sama. Itu prinsip. Sehingga teman-teman, saya menghimbau kepada bupati, kepada seluruh pimpinan daerah, tidak ada jalan lain. Ketika menetapkan upah minimum harus melibatkan secara bersama-sama. Karena kalau ukurannya hanya inflasi, tentu ini akan sangat subjektif, berbeda dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, fasilitasi antar berbagai stakeholders, terutama yang menjadi jembatan tadi Mas Hadi Mariono, tentu termasuk akar masalahnya ini. Akar masalahnya adalah setiap undang-undang, termasuk di bawah undang-undang PP atau Perpres, semuanya harus melibatkan buruh di dalam memutuskannya. Kalau sebuah undang-undang yang diputuskan sepihak dengan atas nama gini, ceritanya begini. Kalau ada undang-undang diputuskan sepihak, tujuannya, alasannya adalah investasi, supaya investasi cepat. Nyatanya sudah dibuat undang-undang investasi biasa-biasa saja. Tetap tidak ada yang signifikan. Makanya kita harus prioritaskan adalah kepentingan warga kita sendiri untuk mendapatkan kemakmuran. Itulah yang disebut perubahan.
Perubahan itu apa? Melibatkan dan menjadi bagian. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hadi Marjono tadi, bahwa kesejahteraan buruh, bahwa kemampuan perusahaan itu bisa dibicarakan, bisa duduk bersama. Oleh karena itu, kembalikan penentuan upah dalam posisi musyawarah tripartit secara seimbang, equal, sejajar. Itu yang pertama. Oleh karena itu, saya dan Mas Anies kalau terpilih jadi presiden dan wakil presiden akan mengembalikan dan mereview seluruh undang-undang dan peraturan sehingga aspiratif terhadap semua yang ada. Aspiratif itu artinya apa? Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang diputuskan tanpa melibatkan. Tadi pertanyaan dari siapa? Nurwaloyo. Nurwaloyo dari lain juga ya? Dari Nurwaloyo. Bukan hanya omnibus law, semua peraturan yang menyangkut kepentingan tripartit ketiga belah pihak, ayo kita susun bareng-bareng sehingga undang-undang itu ditaati, bukan dipaksakan. Ditaati. Dibuatnya undang-undang itu, jadi setiap undang-undang yang terlalu cepat membahasnya biasanya bermasalah. Jadi insya Allah nanti kita ingin, tapi syaratnya ya partai pendukung Amin harus besar semuanya, supaya tune in cepat. Jadi kita tidak akan lagi mau bikin undang-undang BIM salah BIM, setuju? Tahu nggak undang-undang BIM salah BIM? Nggak ada hujan, nggak ada angin, disahkan. Undang-undang horor karena dibikinnya malam Jumat ketika kalian pada tidur. Nah, nanti insya Allah kalau Amin menang tidak ada lagi undang-undang malam Jumat horor. Undang-undang harus dibuat di siang bolong dan semua terlibat untuk mempertahankan. Amin. Ini yang disebut demokrasi. Kalau sudah begini, insya Allah nggak ada demo-demo, karena semua ikut menyusun, semua menjadi bagian, semua terlibat. Itu yang disebut duduk bersama, cari solusi yang seimbang dan sejajar.